Halo sahabat kita, kali ini kita akan belajar meningkatkan public speaking skill. Jadi di telinga kalian tidak asing dengan apa itu public speaking. Nah, karena public speaking adalah sesuatu yang perlu kita pelajari, karena ini akan berguna, baik berguna untuk hari ini maupun di kedepannya, bagi kehidupan kita. Nah, nanti kita akan berbicara tentang tips-tips meningkatkan public speaking skill. Tapi sebelum itu, kita bicara dulu apa itu public speaking. Nah, public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Seseorang bisa mengantarkan informasi secara jelas di hadapan audiens dengan menguasai dan menerapkan teknik berbicara yang tepat. Singkatnya, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum. Tujuan public speaking sendiri, yang pertama adalah menyampaikan motivasi. Dari public speaking, kamu bisa memberikan motivasi-motivasi kepada audiens atau menonton public speaking. Yang kedua adalah menginformasikan sesuatu. Misalnya, public speaking ketika kamu melakukan presentasi di kelas. Nah, kamu melakukan presentasi terhadap materi yang telah kamu dapatkan atau kamu kuasai. Atau kamu menginformasikan tentang hasil diskusi. Nah, kemudian tujuan public speaking yang ketiga adalah memengaruhi audiens. Mempengaruhi audiens ini adalah mempengaruhi audiens agar tertarik dengan materi yang kamu sampaikan. Yang keempat, tujuan public speaking adalah mengendalikan situasi atau kontrol kondisi sekitar ketika kamu melakukan public speaking. Kemudian yang kelima, tujuan dari public speaking adalah menghibur audiens. Dalam public speakingmu, misalnya kamu memberikan candaan-candaan di dalamnya atau sentuhan-sentuhan humor. Nah, itu dapat menghibur audiens. Atau ketika kamu memberikan informasi kepada mereka, audiens bisa terhibur dari informasi-informasi yang kamu sampaikan. Nah, selanjutnya, cara meningkatkan public speaking. Di sini Kapela punya 9 cara meningkatkan public speaking. Yang pertama adalah lakukan persiapan yang matang. Kamu mempersiapkan public speakingmu, misalnya kamu mempersiapkan materi-materi dengan membaca buku dari internet. Dan juga misalnya persiapan media yang kamu gunakan ketika kamu melakukan public speaking. Nah, jika persiapan kamu matang, tentunya kamu lebih percaya diri ketika melakukan public speaking. Yang kedua adalah banyak membaca buku. Membaca buku tentang public speaking tentunya. Nah, dari membaca buku tersebut, kamu dapat mempraktikkan isi bukunya. Selanjutnya yang ketiga adalah berlatih berbicara dengan diri sendiri. Nah, berlatih berbicara dengan diri sendiri ini bisa kamu lakukan di mana saja, di kamar ataupun di depan cermin. Sehingga kamu dapat berbicara dan terlatih. Kemudian yang keempat adalah belajar dari orang lain. Misalnya dari tokoh-tokoh yang kamu kagumi atau mungkin public speaker yang lain, mungkin dari artis atau dari motivator-motivator atau mungkin dari pejabat-pejabat, kamu dapat belajar public speaking dari mereka. Selanjutnya adalah yang kelima, bangun rasa percaya diri. Kamu tentunya ketika melakukan public speaking, kamu harus percaya diri, lawan rasa malumu. Nah, yang keenam, ciptakan gestur tubuh yang baik. Ketika kamu diam saja ketika public speaking, tentunya orang akan bosan mendengarkan kamu. Maka dari itu, kamu dapat menambahkan gestur tangan, atau kamu dapat berjalan, kamu melakukan kontak mata. Nah, itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan public speaking. Selanjutnya adalah tweak, lakukan agar terbiasa. Nah, kalau kita sudah terbiasa, tentunya kita akan lebih mudah ketika melakukan public speaking. Karena dengan latihan-latihan tersebut, kita akan lama-lama lancar. Maka dari itu, jika kamu ingin lihai dalam public speaking, kamu perlu berlatih terus-menerus. Jangan takut untuk gagal. Selanjutnya, kontak mata dan cara berbicara. Nah, kontak mata, ketika kamu melakukan public speaking, lihatlah penonton atau audiens yang ada di depanmu. Kamu dapat melihat ke kanan dan ke kiri. Kamu melihat keseluruhan audiens. Jangan melihat bagian kanan saja atau bagian kiri saja atau bahkan melihat tembok saja.
Lihatlah audiens yang sedang kamu ajak bicara. Kemudian cara berbicara. Untuk cara berbicara ini jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lambat. Dan berbicaralah dengan keras namun tepat. Jangan terlalu keras seperti orang berteriak atau jangan terlalu lambat atau terlalu pelan sehingga penonton kurang terdengar suara. Yang kesembilan adalah gunakan pakaian yang nyaman. Ketika kamu melakukan public speaking dan kamu menggunakan pakaian yang nyaman, tentunya kamu akan lebih percaya diri. Dan penonton juga akan lebih tertarik terhadap materi yang kamu sampaikan. Maka dari itu public speakingmu akan lebih menarik. Nah, kita lihat. Nah, di sini jangan lakukan ini. Gambar pertama ada gambar seorang laki-laki yang gugup. Dia membawa tisu dan gugup melihat ke bawah. Nah, itu adalah teknik public speaking. Mohon maaf, bukan teknik public speaking. Jadi, jangan kamu contoh. Karena itu akan terlihat tidak menarik. Selanjutnya, gambar kedua ada gambar perempuan yang menutup dirinya dengan kertas. Nah, ketika kamu melakukan public speaking, tentunya orang akan melihat wajahmu, melihat bagaimana cara kamu berbicara. Maka dari itu jangan tutupi wajah. Lawanlah rasa malumu. Terus berlatih, jangan takut gagal. Selanjutnya, nah ini adalah public speaking yang benar. Untuk gambar pertama, seorang wanita sedang berbicara kepada audiensnya. Nah, seorang wanita itu menggunakan gestur tangan yang tepat. Kemudian dia melakukan kontak mata yang tepat kepada audiensnya. Kemudian pada gambar kedua ada gambar laki-laki pria sedang melakukan public speaking di depan audiensnya. Nah, dia juga melakukan kontak mata yang tepat, kemudian mempersilahkan. Nah, gestur tangan seperti itu misalnya mempersilahkan untuk berbicara karena audiens di situ sedang angkat tangan. Ketika mempersilahkan audiens berbicara, kalian dapat menggunakan gestur tangan seperti yang pada gambar. Nah, maka dari itu dari gambar-gambar tersebut kalian dapat mencontohnya sehingga kalian dapat melakukan public speaking dengan benar. Nah, itu tadi adalah penjelasan-penjelasan dari Kak Bella tentang bagaimana cara meningkatkan public speaking skill. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.